semua yang ada di rumah. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Serliana dalam acara My Life Math. Seru banget. Matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, serta susunan dan ukuran. Survei membuktikan bahwa para siswa banyak yang tidak menyukai matematika karena teori konsepnya yang sangat sulit. Pada pembahasan kali ini, saya akan merangkum tips dan bagaimana sih cara supaya para siswa itu menjadi lebih gemar lagi dengan pelajaran matematika. Untuk membahas lebih lanjut, di sini sudah kehadiran Ibu Sri Yuliati Sarjana Pendidikan, Guru Matematika di SMP 22 Surakarta. Boleh diperkenalkan dulu, Bu? Iya, terima kasih untuk waktunya. Seperti sudah diperkenalkan tadi ya oleh Mbak Cantik ini, saya Sri Yuliati, guru di SMP Negeri 22 Surakarta. Ya, saya memegang mata pelajaran matematika. Nah, selamat siang dan saya siap untuk ditanya, tapi mestinya nggak angel-angel kan ya. Gitu. Iya, santai Bu. Oke. Terima kasih. Untuk memberikan awalan ya Bu. Mengapa Ibu itu menjadi guru matematika? Lebih memilih menjadi guru matematika? Pada awalnya begini, sebenarnya saya waktu kecil juga sama seperti kalian, nggak suka-suka banget sih sama matematika. Tetapi justru karena ketidaksukaan itu tertantang oleh saya. Kenapa juga ya kalau saya harus beda dengan teman-teman, kali aja ada yang menarik dari matematika. Nah, sebenarnya berangkatnya dari susah payah juga sih, karena bekalnya juga nggak cukup. Tapi karena dengan niat dan dengan ketulusan mau belajar yang sungguh-sungguh untuk menjadi berbeda, akhirnya saya memilih jurusan matematika. Ya. Intinya motivasinya itu niat ya Bu. Niat. Lalu selanjutnya sebagai tenaga pendidik, pastikan ada suka dan duka. Iya. Jadi saya mau tanya, kesenangan apa sih jadi tenaga pendidik itu? Kalau kesenangannya ya sebagai guru tuh gimana ya? Waktu kita memberikan, katakan saja ilmu gitu ya, terus anak-anak pada dengerin, anak-anak bisa, terus pada selanjutnya anak-anak berhasil dalam kehidupannya, itu sangat-sangatlah menyenangkan ya. Karena ibu tuh sudah jadi guru sejak tahun 87 loh ya, berarti udah sekian tahun, 30 tahun lebih. Nah, suka dukanya banyak sekali. Nah, kalau yang boleh dikatakan hiburan gitu ya, kalau diajak reuni sama anak-anak itu, terus melihat anak-anak pada berhasil lebih dari kita, karena guru kan jadi guru aja ya, paling banter di apalah, mau kepala sekolah, mau pengawas gitu. Tapi kan kalau anak-anak bisa menjadi dokter lah, apalah yang lebih dari kita, itu perasaan yang sangat-sangat membanggakan. Kalau dukanya, ya capek deh kalau misalnya anak-anak pada malesan, pada kelihatan takut banget gitu, sebenarnya juga kasihan ya, tapi memang pada kenyataannya pada udah kayak sama matematika tuh kayaknya dianggapnya momok gitu ya. Sebenarnya nggak juga, tergantung gurunya juga sih, tapi kelihatannya saya nggak galak, tapi anak-anak bilang udah nakutin gitu. Oke. Lalu saya dengar Ibu itu mempunyai banyak kayak penghargaan mungkin ya. Bisa disebutkan penghargaan yang berkesan buat Ibu, salah satu? Sebenarnya enggak ya, semua yang sekecil apapun namanya juga penghargaan ya. Terima kasih banget. Tapi penghargaan yang kemarin tuh kalau pencapaian tertinggi menjadi guru inti di tingkat nasional ya, cuma karena pandemi aja itu jadi mentok mandek dulu gitu. Itu kebanggaan ya, belum penghargaan sih. Kalau penghargaan mungkin lebih di masyarakat ya. Ibu tuh menjadi, sebenarnya enggak tinggi-tinggi amat jabatan ya, tapi menjadi ketua RW perempuan itu bagi saya juga sesuatu yang pencapaian tertinggi saya sih ya, karena di lingkungan yang seperti ini di kota gitu sampai berapa kali 3 periode berturut-turut maunya dipilih terus, tapi enggak lah gantian gitu biar orang lain juga merasakan sudah tanggung jawabnya Ibu pasti bagus. Nah, penghargaannya dari Pak Rudi ada, Mas Gibran juga ada tuh ya sekedar ya, bukan sekedar sih, bagi saya namanya penghargaan. Selain kalau dari presiden itu pengabdian udah 10 tahun ada, 20 tahun ada, 30 tahun juga dapat ya tuh. Lalu
tadi udah disinggung ya, teman-teman di rumah, pelajar-pelajar di rumah itu takut sama matematika. Nah, gimana sih caranya memberikan tips supaya bisa takutnya dikurangin, terus lebih semangat untuk belajar matematika? Karena matematika itu aku yakin itu ilmu yang menyenangkan. Iya, harus yakin dulu tadi yang Mbak bilang tadi, matematika itu menyenangkan. Bagaimana kita bisa senang kalau kita nggak kenal? Jadi mesti kenal dulu apa sih gitu. Jadi berhitung dasar misalnya harus ngerti. Terus juga sama gurunya jangan a priori, jangan udah pokoknya asal matematika udah menakutkan, gurunya juga iya. Enggak seperti itu sebenarnya. Kita sebenarnya sih sayang. Cuma kalau anak-anak itu malesan gitu kan jadi semakin nggak bisa. Apalagi kalau nggak mau latihan. Nah, kunci di matematika itu harus mau latihan. Jadi motivasinya ya, gimana sih saya mengajak anak-anak latihan dari yang paling sederhana dulu. Jadi step by step gitu. Kalau tiba-tiba dikasih soal yang sulit, kita nggak jelasin dulu pada nggak bisa. Jadi harus paham soal. Jadi saya mengawali mesti harus dibaca lagi. Ayo senengin dulu, yakinlah kamu bisa gitu ya. Terus belajar pelan-pelan, dipahami ini maunya apa. Setelah itu belajar, nggak bisa masih boleh ya. Daripada hanya nurun itu, aduh sayang banget ya. Dia nggak ngerti apa-apa kalau nurun ya. Saya juga dulu pernah cuma nyontek gitu, jadi nyontek punyanya teman disalin, jadi nggak pernah mikir, jadi udah nggak suka matematika gitu. Dan tahu nggak itu guru tahu banget loh kalau pada nyontek itu. Kadang-kadang guru tertawa sendiri, ini mesti nyontek ya, ini kamu pinjam siapa gitu, tahu. Karena kalau benar itu kita sulit ngertiin ini nyontek nggak ya kalau sama-sama benar. Tapi kalau sama-sama salah itu kelihatan banget. Kadang-kadang nulis huruf A padahalnya temennya maunya 4, disalinnya A gitu bisa jadi kelihatan banget gitu. Jadi jangan lagi nyontek, jangan lagi pinjam teman gitu ya. Jadi untuk tipsnya itu kita harus memahami dan juga banyak-banyak belajar, mengulang terus ya. Terus di samping itu ya satu lagi, kan sekarang ini terbuka kesempatan kita mau belajar dari internet ya. Nah itu pakailah, baca, ikuti terus, tonton terus gitu. Lama-lama seneng dari guru, kita kenal guru yang ini gitu. Akhirnya pasti kita menjadi kaya dalam tanda petik ya, kaya untuk bisa mengerti dan memahami. Akhirnya bisa. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya semua. Terus udah dijelasin bagaimana sih kita harus melawan rasa takut kita, dan terus kita gimana sih kita bisa gemar matematika. Lalu pasti kita banyak ya kesalahan, tetapi dari kesalahan itu kita harus bisa belajar lagi dan menjadi lebih baik gitu. Ya. Untuk akhir kata mungkin Ibu bisa memberikan 1 atau 2 kalimat untuk motivasi untuk anak-anak ya, terutama pastinya yang untuk anak-anak SMP lah. Kalau kalian sih cukup udah ngerti tanggung jawab, kalau udah kuliah harus ngerti tanggung jawabnya apa gitu ya. Tapi kalau masih SMP itu memang masih mencari jati diri. Terus kita harus memang gini prinsipnya, aku harus bisa dan aku pasti bisa gitu. Karena aku mau itu, aku ingin beda dari yang lain. Aku nggak mau yang sesederhana ini. Kalau yang sederhana itu banyak banget dan kita harus beda, apapun itu perbedaannya. Tapi pastilah kita cari yang perbedaan positif, begitu. Terima kasih. Oke, pemirsa, banyak sekali ya pelajaran kali ini yang kita dapat pada sore hari ini. Semoga teman-teman di rumah bisa memahami, bisa merubah mindset teman-teman menjadi lebih gemar lagi untuk pelajaran matematika. Oke, sampai di sini kebersamaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam acara My Life Math. Seru banget. Itu memang dipikir dulu, dipampang dulu, dilihat dulu gitu, terus dipahami, oh ini maksudnya ini. Terus rumus itu diturunkan gitu ya. Misal ada rumus, ya coba deh bayangin namanya rumus ABC. Mungkin kalian ingat ya,
rumus ABC itu mencari X1, X2. X1, X2 sama dengan akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Misalkan yang gitu-gitu per 2A, ya ampun, A yang mana? Itu teknik kita sih. Memang kalau kita latihan nggak perlu hafal-hafal banget untuk yang begitu ya. Akhirnya ngerti, oh iya gitu. Tetap latihan. Matematika itu latihan dan latihan. Misalnya guru ngajarin tentang apa tadi ya, misalkan kita ngajarin pembagian, yang keluar mungkin perkalian. Kita ngajarin cerita soal ini, yang keluar cerita soal ini, beda-beda terus, ya tuh ya. Misalnya seseorang menabung di bank dengan bunga sekian-sekian, setelah sekian tahun bunga dan modalnya jadi berapa gitu ya. Satu ketika bukan itu, kita pinjam lah, bunganya sekian lah, setelah sekian tahun ada berapa, kalau setiap bulan diangsur berapa bulan, setiap bulan berapa, itu harus latihan. Kita ngejelasin ini, yang keluar bukan itu gitu ya. Banyak banget, jadi bukan problem ya, tapi materinya tidak terbatas gitu, apalagi K13 ini, aduh dicampur apa-apa gitu, semua cerita, pemahaman, namanya soal sekarang apa? HOTS itu yang ngerti ya, like ordering skill ya, itu sulit banget, ya sulit banget kalau nggak latihan, mana ada guru kan nggak bikin soal yang seperti itu banyak. Dari berpuluh-puluh soal kita HOTS-nya cuma 3, tapi perlu ini ya. Itu tapi untuk anak-anak yang jago, ya namanya jago bisa ya. Itu mesti biasanya saya kasih waktu sendiri, kerjain semua, yang mentok di mana bertanya gitu. Karena kita juga harus mikir anak yang kurang, anak yang sedang, ada anak yang lebih, dan kita nggak boleh beda-bedain. Gender aja nggak boleh, dikelompokin pinter nggak pinter juga nggak boleh, karena negeri ya. Sebenarnya swasta pun juga nggak boleh begitu. Ya soal yang istilahnya menyelesaikan masalah gitu. Jadi ada kan soal tuh hanya ingatan, hanya ada yang pemahaman, tapi kalau sudah jatuhnya di menyelesaikan masalah itu lumayan sulit lah, karena kita mesti paham itu dulu. Dan itu soal biasanya nggak kita ajarkan sehari-hari, tiba-tiba ada yang seperti itu gitu. Di ujian, kalau di ujian mah kita kan udah mentok ya, udah tanda petik nggak ketemu lagi. Tapi biasanya enggak lah, kan kita udah diberi kisi-kisi ya, kisi-kisi. Kalau di pelajaran yang lain mudah dipahami, misalnya hanya ini yang sederhana SD ya, misalnya belajar tentang waktu itu butir Pancasila, misalkan isinya apa saja, oke, hanya itu. Tapi kalau matematika kan diketahui ini, ditanyakan ini gitu. Jadi saya pikir nggak ada yang lepas dari kita selama guru itu mempersiapkan diri mengikuti SKL yang harus diberikan untuk bahan ujian. Biasanya nggak ada, cuma murid merasa kok belum pernah gitu, tapi sebenarnya hanya berbeda masalahnya, tapi pasti sudah pernah diberikan.